Dimulai. Adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kemarin kan terakhir di sini tuqaddimuhu limaslahati anfusihim. Jadi maksudnya ma taqaddamu li anfusihim min khair, maka apapun sejenis ibadah-ibadah tatawwu yang sunat sekalipun, nah, pasti mereka mendapatkan. Nah, ini ayat berikut. Tajiduhu indallah. Nah, sekarang kita bahas mengenai apanya dulu, mengenai bentuk kata. Ini tajidu ini, ya, tajidu yang ada ini aslinya adalah jawaban dari ini. Apa saja yang kamu dahulukan terhadap diri kamu dari yang baik, bagaimana jawabnya? Nah, ini jawab tajiduhu. Maksud kalau yang di atas ini kan yang dikemukakan. Kalau ini tajid. Nah, coba kita mulai membahas. Oh, sebentar. Asal apa dia balik ke bawah. Ah, tadi tajidu ya. Ah, ini. Tajidu. Jadi ini aslinya adalah tajiduna karena jawab. Maka biasanya kalau fiil jawab itu dia dimatikan fiil mudhari'nya. Nah, maka tanda mati ini apa ini? Masih ingat Pak Israel tanda matinya? Hasfun nun. Ya, dihazafkan nun. Ya Pak Tommy. Aslinya tajiduna. Kalau dia masih tunggal, tajid. Gitu. Tapi kalau dua, tajida. Kalau banyak, tajidu. Iya, tajidu. Jadi kalau banyak laki-laki antum. Cuma tidak dikasih alif di sini karena ada dhamir. Ya. Kalau nggak ada dhamir, kasih alif. Coba kita terka saja dulu atau dijawab. Tajidu ini fi'il madinya apa fi'il madinya Pak? Silakan. Wajada. Wajada. Jadi kalau dijadikan mudhari wajada menjadi yajidu. Kalau aslinya sebelum enggak itu kan yang sudah kotak yang ke bawah. Yang kalau pertamanya yang pakai awalan ya, misalnya wajada ya yajidu. Yajidu. Jadi yajidu sebelum dia menjadi yajidu ingat nggak? Kan berarti ada yang hilang itu. Wawnya hilang Pak. Jadi kalau aslinya wajada yaujidu. Jadi wajada yaujidu. Menurut undang-undang, itu perlu diingat atau dicatat. Kalau dari fi'il madi pakai huruf nakis waw dia, huruf penyakit waw, berarti misal namanya itu. Jadi kalau di muka itu namanya misal. Kalau di tengah namanya ajwab. Kalau di belakang namanya nakis. Jadi kalau misal waw dia, misalnya kan wajaba atau wajada. Maka waktu mudhari'nya tentu yauji. Waktu dia yaujidu, menurut undang-undang, kalau waw mati itu atau huruf illat itu jatuh barisnya, ya, tergantung baris nampaknya.
Kalau jatuh barisnya antara huruf mudhari baris di atas dengan huruf di bawah kan yaujidu. Maka dihilangkan wawunya. Itu makanya yajidu. Coba Pak Tommy bisa nggak membuat yajidu sampai 14? Langsung bukan dibaca yajidu lagi tapi yajidu. Tapi nanti kadang-kadang muncul juga. Coba. Bisa nggak? Yajidu, yajidani. Yajidu, yajidani, Yajiduna. Itu kan. yajiduna. Terus bawahnya lagi. Bawahnya pakai ta. Tajidu, Ya. tajidani, Ya. tajiduna. Tidak. Itu pakai ya itu banyak perempuan. Yajid. Yajiduna. Yajidna. Pendek. Yajidna. Yajidna. Baru angkau-angkau lagi. 3 laki-laki, 3 perempuan. Apa itu? Tajidu lagi. Tajidu, tajidani, Tajidani. Terus baru tajiduna. Ini dia. Tajidu. Ini yang dia. Tajiduna. Tajiduna. Baru yang perempuannya apa? Engkau perempuan? Tajidina. 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 Tajiduna. Ya, tajidani. Tajidna. Tajidna. Kalau aku ajidu. Ajidu. Ajidna. Najidu. Gitu dia. Ajidu, najidu. Itulah. Jadi yang di sini adalah tajiduna. Tajiduna berarti apa failnya di sini tajiduna? Antum. Iya, antum. Kalau fi'il madinya yang berfail antum apa? Tajidu. Enggak, yang fi'il madi yang berfail antum, ini kan fail antum tajiduna. Kalau fi'il madi yang berfail antum? Wajidu, wajidah. Yajidu. Yajidtum. 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 Iya. Apa? Tadi kan wajadah. Ya. Jadi kalau berfail antum, kalau berfail antum ini berfail antum, failnya antum. Fi'il madi. Tadi sudah hampir betul. Tajidtum. Wajadtum. Wajadtum. Wawunya kembali lagi ya Pak. Wajada, wajada, wajadu, wajadat, wajadata, wajadna. Terpengaruh yajid, terpengaruh wajid jadi ya. Itu fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari. Itu dia. Jadi kamasa diputar-putar dalam paham mode itu ya. Lalu failnya di sini adalah antum. Tapi kalau wajadtum tentu failnya antum cuma fi'il madi. Jadi hu yang ada di sini sebagai apa jabatannya? Maf'ul bih. Pola sehat Pak Ben. Sehat Pak. Maf'ul bih. Apa alasan kenapa ini maf'ul bih? Karena dia fi'il, berganding dengan fi'il. Ya, bergandeng dengan fi'il. Kalau bergandeng dengan kata benda? Ala duduk kaji itu. Ya, kalau bergandeng dengan kata benda, maka dia mudhafun ilaih. Tapi mungkin ada yang belum diajarkan. Kalau kata bendanya 1, ya begitu. Kalau 2, bagaimana nanti kata bendanya? Misalnya 2 bukunya, atau kalau jamak taksir oke lah. Kalau banyak, itu bisa nggak mereka-reka? Kitabani. Si mudhafnya dibuat 2 atau banyak laki-laki. Ya, caranya sama, dihilangkan juga nunnya. Ya. Itu makanya misalnya kan 2 orang tua saya aslinya kan walidani. Ya. Terus maka kalau pakai aku di situ, dipaksa dia walidayya jadi. Iya. Atau walidaini.
Dikasih ya. Baik, kalau begitu ini apa jabatan hu? Maf'ul ya. Ya. Terus indallah apa uraiannya itu indallah? Jar majrur. Jar majrur. Zarab bukan jar. Zarab. Zaraf. Zaraf. Ya, Indah. zarab Ya. mazrub. Zaraf majrur. Ya, zarab mazrub. Indallahi. Kalau diterjemahkan tajiduhu indallahi. Coba terjemahkan menurut teks, menurut letter. Tajidu. Tajiduhu indallahi. Wajada dan mendapatnya. Kalau wajada kan menemukan, mendapatkan. Jadi kalau tajiduhu indallah. Telah mendapatkan. Telah. Engkau Kenapa telah? Tapi ini fil mudhari tadi. Mendapatkan. akan mendapatkan engkau akan dia. Akan apa engkau? Antum. Mereka. Ya, coba Kenapa? terjemahkan menurut letterleknya, menurut kata-kata. Kamu. Menurut Tajiduhu indallahi. Tajidu. Mereka telah mendapatkan. Mereka mendapatkan. Akan dianya. Akan mendapatkan. Mereka akan mendapatkan. Ya itu kenapa mereka pula Pak Fa'il mereka? Ini kan fa'ilnya apa ini tadi? Antum. Kalian. Kamu. Kalian. Kalian. Coba bagaimana kalau Ibu Sabrina menurut letter lu supaya berdiri sendiri kita nanti mau belajar belajar sendiri, nerjamah sendiri gitu. Tajiduhu indallahi, apa terjemahannya? Wajada tadi mendapatkan, telah mendapatkan, tapi kalau tajiduhu indallahi apa? Akan mendapatkan kamu. Ya. Di sisi Akan Akan mendapatkan kalian. kamu. ya akan mendapatkan atau akan menemukan kamu Akan dianya. Menemukan kamu. akan dianya apa tadi dari atas ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Kebaikan. Kebaikan. Terus Di sisi Indallah. akan mendapatkan kamu Kamu ya akan akan kebaikan mendapatkan kamu akan kebaikan Di sisi Allah. sisi Allah. Di sisi Allah. Allah. Jadi kebaikan itu di sini bukan dipakai minallah, indah. Indah. Di sisi Apa maksudnya itu? indah di sisi Allah. Ya, kalau dari Allah bagaimana? Min indillah. Minallahi. Ya, kenapa tidak pakai min? Min indillah. Min indillah. Ya, aturannya kan min indillah, tapi dipakai indah. Jadi jawabnya, kebaikan itu bukan dibuat oleh Allah, sudah ada di sisinya. Kejahatan itu pula. Jadi kebaikan itu tidak ada di tempat lain. Kebaikan hanya dari Allah. Jadi cuma dari dipakai bukan dari, tapi indah. Dipakai indah ya. Dipakai indah. Jadi tajiduhu indallah. Menemukan atau akan menemukan kamu akannya kebaikan yang kamu munculkan itu di sisi Allah. Baru ada tafsirnya di sini. Apa bacanya sampai di sini? Ai tajidu sawab Ai tajidu sawabahu. Ya, betul. Ai tajidu sawabahu. Apa terjemahnya? Maksudnya, artinya Akan mendapatkan tajidu. kamu jawabnya. Akan mendapatkan kamu sawaba. Ini dibaca kenapa ini dibaca sawaba? Maf'ul. Ya. Ini dibaca sawaba karena maf'ul. Terus baris depan pula. Dibaca sawaba karena dia jadi maf'ul ya. Kemana pula pergi? Sawaba. Wabahu. Tukar. Dibaca sawaba ya.
karena maf'ul dari tajidu, sawabahu. Sawab apa arti sawab? Pahala ya. Pahalanya. Iya, pahala itu. Jadi apa terjemah sini? Maksud dari ayat tajiduhu indallah ai Artinya maksudnya akan mendapatkan kan kalian ya kamu mendapatkan balasannya. kamu pahala dari akan kebaikannya. pahalanya Balasannya. akan pahalanya janya Ya Allah, bukan pahalanya kebaikan. Pahala kebaikan. 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 Terus apa lagi? Apa bahasanya? Madkhura. Iya, dipakai mud. Mud. Ini kan sudah fi'il, fa'il, maf'ul. Ini apa kira-kira? Berbentuk isim apa ini? Berbentuk isim fa'il Mudkhiran. mudkhiran. Jadi apa kira-kira ini? Orang-orang yang baik. Enggak. Maf'ul juga, Pak. Ya, kenapa maf'ul? Ini kan sudah ada maf'ulnya. Hal. Menjadi hal. Jadi hal. Jadi maksudnya menemukan kamu akan pahala kebaikan itu dalam keadaan mudkhiran. Ya, dengan mudah, dengan cepat, indallah, di sisi Allah. Jadi itu, tapi ini syaratnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apa kira-kira kalau ini kan berbentuk amalan ini? Apa yang perlu diingat itu kalau amalan? Balasan surga. Ikhlas. Supaya dia Balasan dapat balasan itu apa yang perlu diingat? Ikhlas. Ya, pertama ikhlas. Apalagi yang kedua, sebenarnya itu yang keduanya atau beriring. Yang pertamanya apa? Niat. Ya. Niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Biasanya mengiring ikhlas. Ikhlas itu nanti itulah baru bisa menemukan tajiduhu indallah. Kemudian pekerjaan itu tentu yang baik, ya enggak mungkin pula yang jahat. Isi yang seperti ini, cobalah ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kalau diulang-ulang ini berarti kan pengertiannya kalau begitu berniat saya karena Allah, ikhlas, tidak pun disebutkan ikhlas dalam kita tahu. Nanti ini kemanapun kita pergi, berapapun lama kita hidup, dimanapun, kalau bersikap seperti ini kan sudah jadi obat dia. Begitu caranya memahami Al-Quran itu. Jadi itu makanya dia petunjuk. Itu makanya kemanapun kita pergi, dimanapun berada, apapun pekerjaan kita, sudah disebutkan begini. Ma tuqaddimu li anfusikum. Munculnya ini, lihat pula di atas lagi. Biasanya orang yang sudah berdiri sholatnya dan ikhlas pula. Kenapa ini dikasih kedua-duanya sampai ke bawah? Karena rongrongan orang sekitar nanti. Ini kan waktu orang Yahudi, kita pun berikutnya begitu. Jadi kalau sudah nanti ada mendirikan sholat bagus, sudah pula pemurah, alillahi ta'ala, maka dia terhindar. Ya, begitu cara itu makanya kalau membaca Al-Quran biarpun pendek, semuanya bagus. Misalnya dibaca tabbat yada Abi Lahab biwatab. Binasalah kedua tangan Abi Lahab. Kita bisa kesimpulan karena Abi Lahab ini dia tidak menerima Islam, tidak mau baik, bagaimanapun pasti tidak baik. Sudah ada kesimpulan kita. Kemanapun kalau tidak baik, pasti binasa. Begitu cara memahami Qurannya. Jadi semuanya. Karena itu membuka Al-Quran sudah bisa, misalnya ini kan Al-Quran. Ini Al-Quran. Coba-coba nanti membukanya begini. Ini kan Quran, nampak ya? Nampak, Pak. Nampak. Begini aja bukanya. Dipegang, terus buka, tap. Terus
kemana mata kita tertuju. Misalnya ke raka'nya. Misalnya sudah saya buka, ke raka'nya pergi. Mulai di bawahnya. Falamma qada Musal ajal wasara bi ahlihi Anas min janibit tur nara qala li ahlihi umkusu inni Anas tunara la'ali atikum minha bi khairin au jazwatin minan nar la'allakum tastalihun. Baru seayat kita baca, oh ini kisah Musa. Waktu berjalan, dia nampak cahaya. Nanti ini apa? Kita pun begitu pula. Waktu kita mulai berpikir, berarti ada kebaikan di dalam berjalan. Tapi ingat Tuhan. Gitu caranya. Misalnya buka lagi seperti ini. Kita mau ngapain? Misalnya kita mau bertanya. Itu makanya dari situ saya punya kesimpulan, selama orang ini tidak mengerti bahasa, kapan dia melihat Al-Quran? Tapi kalau udah mengerti bahasa, namanya buku pedoman. Misalnya ini buka kedua. Iza lahu makrum fi ayatina. Oh, ayat yang kedua ya. Di sini. Wa iza azaqnan nas rahmatan min ba'di dharra masathum. Iza lahum makrum fi ayatina. Apabila kami telah merasakan ke manusia rahmat setelah dia menderita, maka tiba-tiba menimpa kepada mereka makar dalam ayat kami. Jadi, kalau begitu, ikut carokon ndak elok. Waktu awak menderita, katakanlah Tuhan, baitulah lapeh, atulah lupu. Jadi, kamasa dibuka, bisa tuh. Jadi, kok berjampi-jampi, iyo awak kan mencari apa? Mencari Al-Quran. Bagaimana caranya kalau dia tidak mengerti bahasa? Paling lihat terjemah, kurang menarik. Paham ya? Itu gunanya, makanya saya suruh belajar bahasa Al-Quran supaya cepat memahaminya. Misalnya Ibu Sabrina mau pulang kampung atau sedang di kampung mau balik ke Jakarta. Sudah sholat yang ngecek. Ambo ke pulang kini ke Jakarta Tuhan. Resek saja Quran, setelah itu buka sembarang. Udah. Setelah itu, di mana apanya ain aku misalnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke berarti ini Baitul Maqdis dulu dengan aman. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwana. Masuk ke Madinah ini kami cabut dalam hatinya rasa sombong. Ala suri mutaqam waktu mereka bertemu. Jadi kalau itu rancak awak pulang lelai ya. Benar. Bagus ya. Ya, jadi kemanapun pergi Pak Tony betul loh. Jadi Pak Israel betul loh, Pak Abed betul loh. Cuma misalkan Pak Abed misalnya petangku sakit, sudah baru sakit, mulai Tuhan, kayak gitu. Misalnya lihat kemana arahnya. Sini. Ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi, katakanlah bagi orang yang di hadapanmu dan orang yang di sebelah kirimu. Sungguh Allah mengetahui dalam hati kamu lebih baik. Dia akan membalas baik dan akan menyiksa kamu kalau kamu jahat. Yaghfir lakum. Jadi apapun. Jadi bitombo nikmatlah dia gambo minta ampun. Kan gitu caranya. Jadi pokoknya kemana saja dibuka Quran dapat diambil kesimpulan untuk kita. Jadi jangan awak fokus ke urangko. Itu kan namanya pedoman. Dari dasar itulah saya, kalau begitu, bagaimana teman-teman yang nggak mengerti bahasa? Ya kan, Ibu Sabrina, itu buku panduan. Iya. Tapi Bapak lihat, ya nggak ngerti bahasa. Itu makanya obat juga itu bagi orang awam. Ya, diresek-reseknya saja Quran, dicium-ciumnya, dicium-ciumnya, itu kan awam. Kalau orang yang berilmu nggak gitu lagi. Ya. Gitu Bapak. Makanya lancar kita melihat bahasa. Coba ini lagi. Apa bacaannya yang merah ayat ini saya? Silakan. Coba bergantian dulu. Bergantian bacanya. Coba membaca semuanya. Coba membaca dulu Pak Tommy. Silakan Pak Tommy ayatnya saja. Innallaha bima ta'maluna basir. Apa barisnya Basir? Basirun. Basiru. Basirun. Ya usahakan ya
usahakan menyebutkan shot itu bulat. Jadi tidak dipersoalkan taruh dong. Innallaha bima ta'maluna basir. Coba Ibu didilai, coba. Innallaha bima ta'maluna basirun. Ibu Sabrina. Innallaha bima ta'maluna basirun. Pak Israel. Innallaha bima ta'maluna basirun. Pak Bet. Innallaha bima ta'maluna basirun. Kan ada tuh. Coba mau tanya, ma khabarnya sih kok? Basirun. 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 Kenapa baris basirun tidak basiran? Khabar. Karena fungsinya sebagai khobar. Iya, tapi khabar. Ini di pesantren, di pondok ya. Coba Rizki. yang dari pondok, coba baca semuanya. Coba Rizki. si apa dulu? Gantian-gantian lah namun. Ya, Nopal. Innallaha bima Terus? ta'maluna basir. Bima ta'maluna. Basirun. Coba siapa lagi siapa nama? Nopal. Rizki, Noval, Ivan. Ya, Rizki. Bima ta'maluna basir. Siapa lagi? Innallaha bima ta'maluna basir. Ya, bima jangan basirin apa? Basirun. Basirun. Ya basirun. Kenapa dibaca sama-sama jawab? Kenapa dibaca innallaha tidak innallahu? Karena ada inna. Karena ada inna. Kenapa pakai inna ini? Menguatkan ya. Kan untuk menguatkan. Kenapa perlu dikuatkan? Yang mana yang dikuatkan ini? Amalnya. Berarti mendorong orang supaya berbuat baik. Kan gitu? Iya, Pak. Di atas kan gitu. Ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Baru dikasih penekanan supaya makin kuat. Di samping makin kuat, masih banyak orang tidak mau berbuat kebaikan. Kan itu maksudnya. Masih ada orang menangguh-nangguhkan kebaikan. Itu makanya dikasih inna, penegas. Di samping itu, supaya tambah kuat pula. Ya, jadi dua itu bergandeng. Kemudian waktu membaca ayat seperti ini, innallaha bima ta'maluna basir, melihat. Kalau asli melihat apa ini? Yang sangat melihat kan apa sigat mubalaghain? Ya. Yang sangat melihatnya melihat apa? Amalnya itu. Iya, melihat kebaikan. Itu. Lawannya apa yang lawannya? Lawan kebaikan? Keburukan. Keburukan. Jadi sangat pula melihat keburukan, tapi tidak disebut di sini. Yang disebut kebaikan supaya mendorong baik. Jadi sekecil apapun duri di jalan dibuang kebaikan. Kan kebaikan itu. Jadi kehidupannya itu terus hanya untuk kebaikan aja kemanapun pergi. Sebentar ya, apanya habis ini. Sebentar. Minum dulu. Campak dah Pak Bet. Tak dia lagi nangis itu tak Pak Bet. Dia lagi nangis itu dari buka betul. Dia kurang sakit kaki, Ustaz. Kurang sakit kaki, Ustaz. Dia lah pakai kunyit ke Pak Bet. Iya. Pakai ubek bapak. Jamu. Pak Bet lah buat tu. Bapak? Pak Bet lah buat ayat tu. Jarang Pak Malem. Kunyit, sepade, sarai. Ya. Gerak lagu kulit mani. Ya, jadi apa namanya? Kalau sudah membaca ini kan sepotong sudah kuncinya ini. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Sangat melihatnya. Di atas kan ada kalau
Yang di atasnya malakum bihi min ilmi wala nasir. Kan ada pula yang dulunya. Masih ingat Ya, Pak. sebelum? Ta'lam annallaha Ya. lahu mulku samawati wal ardi. Ya. Malakum min dunillahi min waliyyin wa nasir. Wala nasir. Kalau wali menyangkut dengan segala nikmat maksudnya tanpa dia, tanpa Allah, kita tidak bisa menerima nikmat. Terus kalau yang nasir tanpa Allah, kita tidak bisa lepas dari azab. Gitu. Tapi kalau ini berarti sekecil apapun kita buat, Allah melihat kebaikan. Tapi keburukan nggak disebut. Maka di sini Pak Nawawi membuatnya ini intinya itu. Coba baca dari pesantren dulu. Coba pesantren. Coba kasih barisnya ini. Fala yadi'u. Nah, ya. Fala yadi'u. Indahu amal. Kasih apa barisnya? Amalun, amalan, amilun. Amaluhu. Malu. Amalun, amalan, amalin. Kan nggak boleh, nggak ada melarang nunnya, tanwin. Fala yadi'u. Indahu amal. Amaluhu. Bisa begitu. Sekarang yang menjadi persoalan ini meletakkan ini. Ini bentuk apa ini? Kalau ini fi'il mudhari, maka fi'il madinya apa? Doa. Kalau al-doa enggak mungkin dibaca yadi'u tadi. Yudi'u. Gitu cara. Kalau dia al-doa kan 4 itu. Kalau 4 huruf maka al-doa yudi'u. Doa itu, Pak. Ya, kalau doa ya doa. Kalau doa, misalnya doa, ayadi'u dibaca. Tapi ini kalau doa 3 huruf ya. Apa bedanya kalau doa dengan ad-doa? Doa ada tambahan. Ada tambahan. Ini jadi kalau ini artinya sia-sia terletak gitu aja. Kalau misalnya doa tergeletak begitu sah. Atau sia-sia terbuang gitu. Tapi kalau dipakai ad-doa, apa artinya ad-doa? Menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan. Makanya ini fi'il madhinya nggak mungkin doa, tapi ad-doa. Firmah. Kalau dia ad-doa berarti yudi'u. Kalau yudi'u, apa yang dicari lagi? Biarpun ad-doa, biarpun yudi'u. Ini kan fi'il. Ya, fa'il. Fa'il yang mana dibuat? Indahu amalun. Amalun. Kalau amal apa fa'ilnya dibuat? Amalun. Amalun. Jadi kalau dibuat nanti fa'ilnya Allah, maka tidak menyia-nyiakan Allah dari sisinya Allah. Sudah pasti amalan. Kalau amalan dia pasti baris 2. Kasih alif. Kasih alif. Ini tidak pakai alif. Maka ini tidak pakai alif. Tapi bisa juga nanti dipasifkan, coba. Wala enggak mungkin pasif. Tidak mungkin pasif karena ya-nya muncul. Kecuali kalau di dot itu ada alif, fala yudha'u. Indahu amalun juga. Naib fa'il dia. Tapi ini karena muncul ya berarti aslinya doya'a atau yadi'u. Jadi dipakai yudi'u.
indahu amalun. Nah, gitu. Itu cara garik-garik pikiran awak tu membaca apa tu Arab gundul tu. Inilah sanang karena Quran kalau dikasih Arab mulanya tidak bertitik, tidak ada pula baris, tentulah kacau tambah jauh perasaan orang tidak bisa membaca selain Arab. Orang Arab pun belum tentu batu alai. Maka semasa nggak salah saya Khalifah Ali bin Abi Thalib Ad-Duali ya, Ahmad Duali yang membuat baris ini. Dikasihlah baris sekal. Jadi pas, jadi orang belakangan cuma asik membaca baris-baris. Jadi aturannya mengkaji bentuk kata, bentuk susunan kata, baru. Sebab bisa dikasih baris itu tergantung mengerti bentuk kata dan susunan kata. Jadi mengertilah ya. Jadi kalau ini sudah dibaca berarti ini maksudnya itu. Maka tidak menyia-nyiakan dari sisi Allah amalannya. Maka tidak sia-sia pun boleh, tidak sia-sia di sisi Allah amalan. Jadi amalan inilah yang tidak sia-sia. Jadi kalau yang kita inginkan kan hidup ini seluruh amalan, seluruh tuqaddim atau qaddama apa yang dimunculkan jadi ibadah. Nah, itu makanya udah bagus. Coba kalau tidak ada panduan bapak-bapak, ibu-ibu, maka saya katakan hidup ini membingungkan. Cobalah untuk apa kita hidup? Pasti banyak orang jawab, nggak tahulah, pokoknya menurut keadaan gitu. Kalau kita sudah dikasih Allah pedoman bahwa hidup ini adalah bentuk ibadah. Kalau ibadah berarti apa yang dimunculkan mesti yang kebaikan aja. Kalau ada pun keburukan yang dimunculkan itu karena kebodohan. Balik cerita nan lamu. Jadi kalau muncul kejahatan berarti sangat bodoh. Tapi kalau muncul kebaikan, masih dilihat keadaannya. Coba jawab, apa kira-kira kenapa masih dilihat keadaannya? Sudah dimunculkan kebaikan. Jangan lupa pelajaran tadi, sudah dibahas dari awal. Niat ikhlas karena Allah. Niat karena Allah, ikhlas. Itu jangan lupa. Kalau lupa itu nanti, maka habitat juga atau sia-sia juga. Jadi ini ayat 110. 111. Terus apa yang ayat yang merah ini saja kita baca dulu. Coba yang merah saja dulu ya. Ya sekadar ini dulu sampai di sini saja. Coba. Wa qalu. Kalau dibaca dengan ya, itu kaji tajwid. Apa ya? Layad. Kenapa jannatun? Jannata. Ya, kenapa jannata? Maf'ul. Ya, maf'ul dari mana? Dari yadkhul. Dari qalb. Yadkhulu. Dari yadkhul. Yadkhula. Yadkhul. Ya, yadkhula. Ya, maf'ul dari kuda ya. Yadkhula itu bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau ini fi'il mudhari mana fa'ilnya? Wah. Ustaz ya. Yadkhula. Kalau huwa kemana dikembalikan? Itu buat pikir mesti lambe-lambe. Calik ke muka. Amalan tadi Pak. Kita berkata. Belum lagi. Tidak kancang ya. Kancang-kancang calik ke muka. Illa mangkanahu dan au nasara. Yahudi Nasrani. Illa mangkana. Sampai ke ayat. Nah, jadi fa'ilnya sebenarnya man. Inilah gaya fa'il yang gaya baru pula itu. Mangkana hudan au nasara. Ya, man itu ya mangkana hudan atau mangkana nasara. Ya. Jadi andai kata dibuat pun huwa tidak masuk seseorang, sebenarnya dipakai pun huwa di sini kan boleh juga, tapi sudah kan ada sebenarnya huwa. Tapi kalau huwa itu kemana dikembalikan?
Ya, ke muka. Biasanya kembalinya ke belakang kan. Nah, berarti di sini masalah fa'il ini tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke akan surga kecuali yang masuk kan gitu. Kecuali yang masuk orang yang beragama Yahudi atau orang yang beragama Nasrani. Ini sudah kasus lagi nih. Kalau yang di atas kan dikatakannya, ini kamu ini sudah susah ini. Kalau di atas apa katanya? Ya, kalau di atas yang kemarin, Apakah kamu sudah merasakan kesusahan ini? Apakah kau sudah merasakan kesusahan ini? Ini yang di atas ini, wadda kasirum min ahlil kitab lau yaruddukum kuffara. Ya, lau yaruddukum min ba'di ma. Itu yang selesai. Itu hasadan. Baru ini kasus lagi. Jadi kalau dikumpulkan satu persatu persoalan-persoalannya, itu pula yang menimpa kita sekarang. Maka cara mengatasinya pun sudah dikatakan. Orang kan sekarang berdebat-debat juga itu. Jadi waqalu ini bentuk apa? Fi'il apa? Madi. Apa bacaannya kemari? Silakan. Ini bacaannya kemari apa? Taf'ala wadda. Taf'ala wadda. Coba Pak Israel baca kok dulu. Waqalu apa bacaannya sampai sini? Atafu ala wadda. Ala waddi. Ibu Sabrina. Waddi ya. Waddi. Atafu ala waddi. Iya, Ibu Didi. Atafu ala waddi. Ya, Pak Albert. Ala waddi. Enggak, baca dari sini yang enggak tulisan apa ini Nawawi. Ala waddi. Ya. Pak Tommy. Atafu alal waddi. Atafu. Kalau dari pesantren, dari sekolah, madrasah. Atafu ala waddi. Terus siapa lagi? Ibu Ita, siapa situ? Apa lagi sih? Opal. Dah ada nambah tu ada salah satu. Coba boleh fikir. Atfun ala waddin. Atfun ala waddin. Masih salah. Utifu ala waddi. Itulah mulai itu. Coba Pak Israel. Utifu ala waddi. Coba ulang waqalu. Waqalu utifu ala waddi. Apa? Utifu. Tadi lah waktu salah lu sudah. Tabang-tabang angin baru Pak. Apa tuh? Bawa angin. Ya, utifa. Ya, utifa ala waddi. Utifa ala waddi. Kenapa diutifakan, Pak? Pasif majhul. Ya, dipasifkan. Berarti diatapkan. Jadi dan qalu, kata-kata qalu ini diatapkan ke atas waddi. Ya, tentu bentuk masdar dia. Kan ada ini yang wadda kasirun itu. Ini kan wadda kasirun. Ini kan fi'il madi. Jadi Pak Nawawi nulis bahwa qalu sini wadda kasirun min ahlil kitab, itu maksudnya nanti qalu ini diatapkan. Apanya yang diatapkan itu? Itulah kaji lebih sulit lah. Wadda kan fi'il madi. Qalu fi'il madi, katanya qalu ini diatapkan. Mana tadi itu qalu ini? Qalu ini qalu ini qalu ya. Qalu ini diatapkan atas
Wadi di atas kan ada wadda kasiram. Ini diatapkan. Kalau diatapkan, apa yang diatapkan yang disambungkan? Nah, sedangkan di sini pakai atap lagi kan? Nah, jadi jawabnya yang diatapkan adalah namanya amil ibtidaknya. Jadi permulaan. Bagaimana permulaan di wadda, begitu pula di sini. Nah, itu yang diatap. Kita belum sampai mendalam mengenai atap itu ya. Cuma huruf atap baru. Ya. Jadi waqalu diatapkan atas wadi. Jadi setelah mereka berangan-angan supaya orang yang beriman kepada Muhammad itu bisa murtad kembali, baru berikut. Dan berkata pula mereka, yang berkata merekanya siapa ini kalau diatapkan ke atas dulu? Ahli kitab. Ya, itu ada nama-namanya di atas dibuat. Nah, gitu. Jadi sekarang pun begitu juga sama. Jadi itu makanya saya katakan kalau sudah membaca kisah-kisah Yahudi ini jadi ilmu pengetahuan bagi kita, pedoman, dan kita menghadapi masa kita dan masa yang akan datang gitu juga. Jangan terlalu habis memporsir tenaga memikirkan orang itu. Pikirkan kita, kondisi kita. Apa kata mereka? Coba sedikit yang merah ini. Apa kata mereka? Lan, ya lan huruf apa ini? Huruf Huruf jazam. Menidakkan. Nasab. Nasab namanya. Huruf nasab. Atau nabi, tapi nabi akan datang. Akan datang. Yadkhula dinasabkannya kalau dia tunggal. Kalau dia dua bagaimana? Coba berlomba. Kalau dua yadkhulani. Lan yadkhula. Yadkhula. Kalau dia yadkhulna perempuan. Lan yadkhulna. Ya, jadi tidak akan masuk al-jannah. Di sini dikasih alif lam. Kenapa dia kasih alif lam jannah tidak jannatan? Ma'firah dia. Ya, kenapa dimakrifahkan? Karena lamnya mati. Ya, kenapa dikasih lam? Alif lam ma'rifah kata orang pesantren tuh. Memang kau dimakrifahkan. Karena dua yang mati gitu. Dukhul. Lan dia dukhul. Ada Ibu Didi bilang ya tadi karena satu-satunya apa? Itu satu. Ya, apa satu-satunya? Apa satu-satunya? Karena jannah itu satu-satunya. Nah, jannah itu kenapa dikasih alif lam? Karena tidak ada surga yang lain. Jadi yang dimaksud surga itu hanya yang dimaksud Allah, surga yang sebenarnya itu. Jadi tidak surga di Kampung Kelawi ini ada juga taman surga plastik dijual orang. Itu sebabnya. Yang isi surga sebenarnya tahu nggak? Ketenangan. Menurut yang disebutkan Allah, yang surga yang sebenarnya disebutkan Allah tahu nggak? Itu kalau banyak membaca Quran ngerti, ada sekali itu. Kalau makan murah dapat saja. Jawabnya ada dalam surat Sajadah, surat lain. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak ada tahu seorang pun hakikat surga itu. Belum pernah dilihat, belum pernah dengar. Tapi kenapa ada disebutkan sungai mengalir? Itu perumpamaan. Supaya ada dakik ke kapalonya segete. Lah. Banyak. Kalau di kisah selalu gue hebat-hebat, panjang orang magagaib, hebat-hebatnya. Maka dikatakan Allah sungai mengalir. Di sini anak gadis sebaya-sebaya, anak bujang-bujang dah nampaknya dah. Makanan dan tak putu-putu. Itu dia. Jadi kata orang ini yang nanti masuk ke situ adalah hudan. Kenapa hudan ini? Karena. Apa karena ini? Karena khabar.
Khabar. Nasara? Khabar kana juga. Of. Ya, kenapa Nasara? Diatafkan ke hudan. Ya, diatapkan ke hudan. Mana kana, mana isimnya? Huwa. Ya, tersembunyi huwa. Ya, tersembunyi huwa. Tersembunyi huwa. Jadi kalau dia beragama Yahudi, Nasrani, ya nanti masuk surga. Kalau enggak akan masuk katanya. Ini dia. Maksudnya itu kata Yahudi Madinah. Yahudi Madinah. La yadkhulul jannata illa al-yahud. Illa al-yahud. Jadi kata orang Yahudi Madinah, itu waladina, dan tidak ada agama kecuali agama Yahudi kata. Jadi Yahudilah yang nanti yang masuk. Ini adalah balik lagi perkataan-perkataan dari mereka. Jadi mereka itu berkata semau-maunya aja. Nanti itu makanya kalau memang begitu, ada enggak perjanjian bahwa yang masuk surga itu ini ya. Kalau menurut Al-Quran yang masuk surga siapa? Orang Islam. Mencapai menurut Quran yang masuk surga siapa? Orang Yang berbuat orang beriman dan beramal Soleh. Lah, singgung situ kaji kita dulu. Iya lama baca. Kalau mengerti, tapi kalau baca beko pahalo itu bagi anak-anak baru tentu bagi umum bagi orang dalam sekolah enggak begitu pengaruh. Itu mangko sajo hati orang lah paham Al-Quran. Kalau orang enggak paham Quran sajo tapi perasaan-perasaan. Ya. Itu mukjizatnya Quran tuh. Alas, mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa taqwil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya.